Saya akan langsung saja Bapak Ibu. Eh, Asal muasal latar belakang dari Sister PDDikti itu asal muasalnya adalah dari kebutuhan data. Kebutuhan data yang dimana dalam proses Dijen Pendidikan Tinggi itu membutuhkan sebuah perencanaan, eksekusi, dan juga monitoring evaluasi. Dan sumber data itu asal muasalnya adalah dari PDDikti. Tetapi detail data tidak tersuplai dengan baik di PDDikti. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem layanan untuk menunjang data yang dimana sistem layanan dibutuhkan untuk suplai data, pemutahiran detail data, dan juga peningkatan layanan kementerian. Berdasarkan peraturan Permenristek Dikti RI nomor 61 tahun 2016 tentang pengolahan data perguruan tinggi, pada pasal 18 ayat 1 menyatakan data PDDikti merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata. Lalu poin kedua adalah unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional. Jadi Sister ada itu untuk mendukung data transaksional yang ada di PDDikti, bukan menggantikan. Ibaratnya dalam sebuah portofolio itu adalah sebuah kulkas, di mana ada dosen dan juga tendik yang menggunakannya, di mana dalam kulkas tersebut atau portofolio itu ada beberapa bahan makanan seperti pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas pendukung lainnya. Itulah yang menjadi landasan sehingga reviewer atau asesor itu tinggal membuka kulkas tersebut, dan itulah yang menjadi bernama Sister atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Jadi ketika pimpinan PT atau dari kepegawaian ingin melihat data dari dosennya, itu tinggal melihat portofolio di Sister, dan juga ketika dibutuhkan untuk PAK, Serdos, dan BKD, dan proses bisnis lainnya, itu tinggal diklaim saja atau tinggal diambil portofolionya tanpa harus melakukan reduksi pengisian ulang berulang-ulang. Dan Sister tersebut tersinkronisasi ke data pangkalan Dikti atau PDDikti, sehingga harapannya bisa menaikkan jenjang karir dosen. Ini adalah aliran datanya Bapak Ibu, ada pangkalan data Dikti. Semuanya semua muasalnya berpusat pada pangkalan data Dikti. Ada Forlab, yang dimana ini adalah digunakan untuk perguruan tinggi dan juga satuan manajemen sumber daya. Lalu ada layanan NIDN, NUPN, dan NDDK untuk menambahkan data dosen. Lalu ada SIM Tendik, ini untuk menambahkan data Tendik. Kemudian Sister Front End atau Sister PT itu digunakan bisa juga untuk sebagai PDD atau PDT dan juga portofolio. Lalu untuk feeder PDDikti itu untuk pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan. Lalu untuk data penelitian itu bisa diinput melalui Sister atau bisa diambil dari Similitapmas. Itu penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Kemudian untuk publikasi Sinta itu sudah tersinkronisasi dengan Sister PT. Dan data pendukung lainnya juga diinputkan di Sister Front End atau Sister PT. Asesor dan penilai itu bisa dilakukan di Sister Back End atau Sister Pusat. Namun untuk BKD dilakukan di Sister PT masing-masing. Lalu ada namanya manajemen akses, itu untuk data pengguna dan juga hak akses. Yang dimana pelaksananya untuk PAK saat ini belum. Lalu Serdos itu dilakukan pengisiannya di Sister PT, lalu dinilai oleh asesor di Sister Pusat atau Sister Backend. Lalu untuk BKD semua dilakukan di Sister PT, kecuali Dikti untuk manajemerialnya itu di Pusat atau Sister Backend. Selanjutnya, ini adalah akses laman dan juga role peran semua tersinkronisasi ke dengan cara Sister PT sinkronisasi ke Sister Pusat, baru Sister Pusat meneruskannya ke PDDikti. Jadi ketika ada data dari PDDikti yang baru, ini bisa sambung ke Sister PT dan juga sebaliknya. Ini Sister Pusat digunakan oleh Direktorat Sumber Daya dan juga LLDikti.
Lalu di Sister PT itu ada admin PT, lalu unit BKD internal PT atau prodi, kemudian asesor BKD dan juga dosen. Rincian peran dosen, tugas perannya adalah mengisikan portofolio di Sister PT setiap waktu dan memutakhirkan data pribadi masing-masing. Lalu selanjutnya melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Selanjutnya untuk asesor melakukan penilaian LKD. Unit BKD internal prodi melakukan plotting asesor untuk penilai LKD, kemudian melakukan penyimpulan LKD. Unit BKD internal PT itu melakukan pembukaan periode BKD per semester, menentukan penandatanganan untuk pengesahan BKD atau rekap tingkat perguruan tinggi, lalu melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, dan juga melakukan penyimpulan LKD dan melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD jika dalam PT tersebut tidak ada asesor untuk menilai dari dosen di prodi. Admin PT dan juga TIK itu membuat atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau unit BKD internal prodi pada manajemen akses. Lalu melakukan sinkronisasi pada aplikasi Sister dan juga feeder PD Dikti, menjamin pasok data bagi feeder PD Dikti, mengintegrasikan sistem akademik lokal dengan feeder PD Dikti, mengadministrasi instalasi Sister dan juga aksesnya. Unit BKD internal LKD Dikti melakukan pembukaan periode BKD per semester untuk PT di bawahnya dan menerima hasil LKD dari PT di bawahnya. Catatan, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di Sister PT masing-masing. Jadi bukan menambahkan peran, tetapi Bapak Ibu yang sebagai asesor itu menggunakan peran dosen, tinggal registrasi saja sebagai dosen di Sister PT-nya masing-masing. Jika Bapak Ibu memiliki NIRA, itu akan secara otomatis menjadi asesor yang siap untuk ditugaskan untuk menilai. Lalu pembuatan peran unit BKD internal prodi diperuntukkan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak. Untuk menambah peran atau akun dengan peran tersebut bisa berkoordinasi dengan admin PT untuk pembuatan akunnya di manajemen akses. Lalu semua alur BKD dilakukan pada menu layanan BKD pada halaman Sister. Ini asal data portofolio pengisian BKD Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kegiatan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan pelaksanaan penunjang. Di mana pelaksanaan pendidikan itu sumber datanya itu di Sister dan juga feeder PD Dikti. Lalu pelaksanaan penelitian itu dari Sister, bisa juga diambil dari Sinta, dan juga Simlitapmas. Dengan catatan, jika menggunakan asal data dari Sinta, Bapak Ibu harus melampirkan dokumennya. Karena Sinta tidak menyediakan bukti fisik atau dokumennya. Begitupun juga dengan Simlitapmas, Bapak Ibu hanya perlu melakukan klaim bahwa itu adalah penelitian atau pengabdian. Kemudian menambahkan dokumen sesuai syarat yang telah ditentukan. Lalu pelaksanaan pengabdian itu penginputannya juga di Sister dan juga dari Simlitapmas sama seperti penelitian, dan juga pelaksanaan penunjang itu bisa diinputkan melalui Sister. Yang pertama dilakukan yang pertama dosen wajib memiliki akun Sister PT untuk pemutakhiran data. Lalu pengecekan akun bisa melalui manajemen akses .kemdikbud.go.id, bisa menggunakan akun dari admin PT yang dari perguruan tinggi masing-masing. Dengan role admin PT bisa membuat peran unit BKD internal PT dan unit BKD internal prodi. Lalu unit BKD internal LKD Dikti akan dipersiapkan untuk bisa dibuat pada bulan April 2021. Ini penjelasan singkat Bapak Ibu untuk pelaporan LKD untuk dosen. Semua data diambil dari portofolio di Sister. Untuk riwayat pengajaran, pembimbingan, dan pengujian diambil dari PD Dikti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT pada akhir semester dengan menggunakan aplikasi feeder PD Dikti. Apabila ada mata kuliah, pembimbingan, pengujian, dan segala aktivitas mahasiswa yang tidak ada atau tidak diinputkan melalui feeder, dosen harus melaporkannya ke admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan pada aplikasi feeder PD Dikti. Ini adalah beberapa jenis aktivitas kemahasiswaan Bapak Ibu. Jenis aktivitas yang bisa diinputkan di feeder PD Dikti itu adalah laporan akhir studi, tugas akhir, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, kerja
praktek atau PKL, bimbingan akademis, aktivitas kemahasiswaan, PKM, kompetisi, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini berdasarkan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bukti kinerja dosen dilaporkan bisa diunggah melalui portofolio. Ketika Bapak Ibu menginputkan data portofolionya seperti penelitian, bisa mengupload data laporannya dan sebagainya di register. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan buktinya. Datanya itu dari feeder, yaitu seperti bukti pengajaran, bukti pembimbing, bukti penguji, dan bukti aktivitas kemahasiswaan, dan bukti sedang melakukan tugas belajar. Ini contoh halaman kewajiban khusus Bapak Ibu. Di sini saya ambil contoh untuk halaman kewajiban khusus untuk guru besar atau profesor. Ini ada 3, menulis buku ajar atau buku teks, membuat karya ilmiah yang terbitkan dalam jurnal internasional, membuat karya ilmiah yang terbitkan dalam jurnal internasional monumentalis dengan syarat minimum 1, 3, dan juga 1. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kewajiban khusus untuk semua dosen itu, jadi misalnya membuat karya ilmiah terbitkan dalam jurnal internasional itu syarat minimumnya 3. Jika Bapak Ibu dalam 3 tahun tersebut itu terpenuhi 3, berarti Bapak Ibu terpenuhi. Ini catatan kewajiban untuk khusus fungsional. Itu data kewajiban khusus fungsional tidak dilakukan penginputan secara khusus seperti yang disampaikan oleh Prof. Eko dengan kategori kegiatan yang khusus, namun mengambil data dari portofolio sister sesuai dengan syarat per 3 tahun. Seperti tadi yang guru besar ada 3 syaratnya, tapi dengan ada masing-masing memiliki standar minimumnya masing-masing. Lalu secara 3 tahun berdasarkan tanggal SK fungsional terakhir akan dilakukan pengecekan di portofolio. Jadi bukan 3 tahun misalnya 2019, 2020, 2021, bukan, tetapi bisa dicicil Bapak Ibu, bisa dari 2019 misalnya sudah terpenuhi ya sudah. Berarti. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih.